sih Pak Presiden? Soal pernyataannya Ibu Mega, Ibu Mega terkait dengan pemerintah Pak, mungkin ada tanggapan Pak? Presiden Joko Widodo hanya senyum seraya bilang tak ingin mengomentari pernyataan Megawati yang menyinggung penguasa baru yang mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Ya, di sela-sela kegiatan menanam pohon bersama di hutan kota JIEP Pulau Gadung, Jakarta Timur Rabu pagi, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dengan senyum soal pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Terima kasih Pak Presiden. Soal pernyataannya Ibu Mega terkait dengan pemerintah Pak, mungkin ada tanggapan Pak? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku jengkel dengan pemerintahan saat ini. Mega menilai penguasa bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Megawati mempertanyakan penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Hubungan PDIP dan Joko Widodo memang jadi sorotan pasca putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapresnya Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo merespon singkat sembari senyum saat dimintai tanggapan atas pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyindir soal penguasa yang mau bertindak seperti Orde Baru. Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Khairul. Mas Khairul, ketika sindiran dari Ketum PDIP, tentu yang kita tunggu adalah tanggapan dari ataupun respons dari Presiden Joko Widodo. Anda melihat hanya senyum, tidak memberikan tanggapan, sudah diprediksi sosok seorang Joko Widodo ini akan memberikan respon seperti itu? Ya, Mas Yasir, respon dari Presiden Joko Widodo yang memberikan senyum atas statement keras dari Bu Mega, tampaknya itu adalah bagian dari strategi bertahan Presiden Jokowi dalam konteks menghadapi sebuah serangan yang begitu keras dari Bu Mega. Mengapa dianggap begitu keras? Karena kita tahu bahwa upaya untuk menyamakan pemerintahan yang berjalan saat ini dengan Orde Baru itu adalah sebuah bentuk serangan terbuka dari Bu Mega kepada Pak Jokowi. Sebagaimana kita tahu bahwa Orde Baru adalah musuh terbesar dalam sejarah politik yang dihadapi oleh Bu Megawati ketika pada fase-fase awal memimpin PDI waktu itu. Nah, oleh karena itu begitu kemudian ini dilontarkan dan kemudian mendapatkan respon yang tampaknya juga cukup keras, tetapi Pak Jokowi mencoba untuk menggunakan strategi bertahan dengan menebar senyum. Nah, akan tetapi senyum ini juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya menegaskan bahwa dirinya tidak masalah dengan tudingan ataupun kritikan itu. Seolah Pak Jokowi ingin mengatakan, aku ora popo, saya tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu ini juga menunjukkan bagaimana kemudian kemampuan dari komunikasi politik Pak Jokowi sendiri, karena bagaimanapun juga betul dalam konteks Javanese leadership style yang disampaikan oleh Profesor Kuncoro Ningrat, disampaikan oleh Profesor Benedict Anderson, bahwa dalam tradisi kekuasaan Jawa itu penuh dengan simbol. Nah, senyum yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini adalah bagian dari simbol. Tidak perlu beliau memang misalnya merespon secara responsif atau reaktif atas statement keras Bu Mega, tetapi dengan senyum itu saja sebenarnya sudah menjadi sebuah jawaban atas kritikan. Hanya senyum menjadi sebuah jawaban begitu. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang Anda sampaikan, ini serangan terbuka begitu dari Megawati Soekarno Putri, ketum dari PDIP yang kalau kita lihat saat ini Joko Widodo ini masih kader dari PDIP. Ini hubungan ke depannya nih antara Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri ini nantinya akan seperti apa menurut Anda? Ya, ini hubungan yang cukup complicated. Kalau misalnya per hari ini hitungnya adalah sebuah hubungan yang ibaratnya musuh tapi mesra. Artinya apa? Bahwa di dalam konteks mesra menegaskan bahwa memang per hari ini PDIP belum menegaskan sikap resminya untuk mencabut dukungan dari pemerintahan Jokowi.
tetapi apa yang disampaikan kritik-kritik terbuka dari para kader terbaik PDIP terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk oleh Bu Megawati, dan Bu Mega adalah simbol tertinggi dalam konteks kepemimpinan dan juga kekuasaan di partai PDIP. Nah, kalau misal kemudian jantung kekuasaan PDIP sendiri sudah melakukan serangan terbuka kepada pemerintah Jokowi, sebenarnya ini adalah semacam talak 3 terhadap hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Jadi Tetapi menurut Anda problemnya, ketika ada serangan terbuka dari Megawati Soekarno Putri ini bisa diartikan bahwa talak 3 begitu, dalam arti memang sudah putus hubungan begitu antara Megawati, PDIP dan juga Joko Widodo yang merupakan kader PDIP? ya, kalau misal kita cermati memang itulah faktanya. Problemnya adalah tidak ada kepastian secara legal formal dari sikap kepartean PDIP sendiri untuk menyampaikan talak 3 itu tadi. Nah, kalau misal kemudian itu disampaikan, maka akan ada sebuah implikasi lanjutan. Misalnya, apakah kemudian 7 pos jabatan menteri dan juga wakil menteri di dalam pemerintahan saat ini akan dicabut? Lalu apakah kemudian dalam konteks dukungan dan juga backup secara politik di parlemen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini sangat identik dengan ide gagasan dari PDIP termasuk IKN itu adalah sangat identik dengan upaya perwujudan dari mimpi lama PDIP dan juga mimpi lama Soekarnoisme itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian itu ditegaskan misalnya apakah pisah secara terbuka, maka kemudian implikasi lanjutannya itu tampaknya baik dari Presiden Jokowi sendiri maupun dari PDIP tampaknya belum siap secara politik. Belum siap tetapi, secara politik antar keduanya. Tapi menurut Anda Mas Khairul, ini apakah nanti akan ada pertemuan begitu? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya jika ada kader yang melakukan kesalahan dalam tanda kutip begitu ataupun sedikit menyimpang dari arah partai, itu kan ada pertemuan begitu antara ketum dan juga kader partainya. Ya, sebenarnya kalau misal kemudian pertemuan itu terjadi, maka itu akan menjadi sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Di tengah ketegangan yang ada selama ini. Problemnya adalah memungkinkah atau tidak ego dari para elit di dalam konteks ini adalah 2 sentrum besar, yaitu Jokowi sendiri dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Apakah mereka keduanya mampu dan juga bisa membuka hati masing-masing? Problemnya di level ini masing-masing ego keduanya terpantik dan ego yang tinggi tentu akan menutup semua basis komunikasi politik dari keduanya. Oleh karena itu di level ini tampaknya menjadi akan sulit karena kalau misal kemudian tudingan-tudingan tentang kekuasaan yang autokratik seperti Orde Baru, seperti kemudian kekuasaan yang dianggap mengonsolidasikan neo-otoritarianisme, kalau misal memang Jokowi masih dianggap sebagai kader dari PDIP, maka dalam konteks konstitusi partai sudah sepatutnya PDIP tinggal memanggil kader terbaiknya yang kata Pak Rudi tadi saat ini ditugaskan menjadi Presiden RI. Kalau misal memang dianggap sebagai kader, panggil, jelaskan, tuntut sesuai dengan arahan dari pimpinan partai. Tetapi kalau misal ternyata itu tidak dilakukan, maka ini menegaskan bahwa sudah tidak ada hubungan yang clear antara Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Kita nantikan ya seperti apa nih hubungan seperti kata Anda tadi, teman tapi agak musuhan begitu. Nanti ke depannya akan seperti apa nih hubungan antara Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Khairul.